Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi tentang permintaan dan penawaran ekonomi. Yang ke-1, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta Q oleh konsumen dengan harga produk P. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Q sama dengan A diambil B, P, atau P sama dengan A atau B dikurang 1 atau B Q. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Ya, inilah gambar grafiknya. Kita masuk ke materi kedua. Contoh soal permintaan. Sepasang sepatu jika dijual seharga 100.000 per pasang, akan terjual sebanyak 80 pasang. Akan tetapi jika dengan harga lebih murah yaitu 80.000 per pasang, maka jumlah permintaan terhadap sepatu tersebut akan meningkat menjadi 100 pasang. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Mari kita gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik tersebut. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P dikurang min 1 P dikurang 100 dibagi 80 kurang 100 sama dengan Q dikurang 80 dibagi 100 dikurang 80. P dikurang 100 dibagi min 20 sama dengan Q dikurang 80 dibagi 20. Dan 20 dalam kurung P dikurang 100 tutup kurung sama dengan min 20 buka kurung Q dikurang 80 tutup kurung. 20P dikurang 2000 sama dengan min 200 ditambah 1600. 20P sama dengan min 200 ditambah 3600. P sama dengan min Q ditambah 180. Dan ini dia grafiknya ada di sebelah kanan. Dan materi yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang. Yang ke-1, harga barang itu tersendiri. Yang kedua, harga faktor produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, teknologi produksi. Dan yang kelima, jumlah pedang atau penjual. Yang keenam, harga barang lain atau substitusi. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan yang ke-8, kebijakan pemerintah. Materi yang keempat itu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh Q dan oleh konsumen dengan harga naik produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Sehingga grafik fungsi penawarannya mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Q sama dengan min A ditambah BP, atau P sama dengan A atau B ditambah 1 atau B Q. P1 dikurang P1 dibagi P2 diambil P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1.
Ini dia grafiknya, sebelah kanan juga sama ya. Dan yang kelima, contoh soal fungsi penawaran. Jika harga tas jenis tertentu 65.000, maka ada 12 tas yang tersedia di pasar. Kalau harganya 75.000, maka di pasar akan tersedia 145 tas. Tunjukkan persamaan penawarannya beserta grafiknya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P dikurang 65 dibagi 75 dikurang 65 sama dengan Q dikurang 125 dibagi 145 dikurang 125. P dikurang 65 dibagi 10 sama dengan Q dikurang 125 dibagi 20. 20 dalam kurung P dikurang 65 sama dengan 10 Q dikurang 125. 20 P dikurang 1300 sama dengan 10 Q dikurang 1250. 20 P sama dengan 100 ditambah 50 P sama dengan Q 5 Q ditambah 2,5. Dan itu dia grafiknya juga ada di sebelah kanan ya. Teori keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar suatu macam barang dikatakan beredar dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Q sama dengan jumlah penawaran, QD sama dengan jumlah permintaan, PS sama dengan harga penawaran, dan PD sama dengan harga permintaan. E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, dan QE sama dengan jumlah keseimbangan. Grafiknya pun ada di sebelah kanan. Dan surplus dalam equilibrium. Surplus adalah situasi di mana jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Dan ini dia grafiknya ada di sebelah kanan juga ya. Shortage dalam equilibrium. Shortage adalah situasi di mana jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Grafiknya ada di sebelah kanan juga nih, ada nih di sini nih. Contoh soal keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan pada sama dengan 12 dikurang Q, sedangkan penawarannya PS sama dengan 3 ditambah Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatlah grafiknya. Diketahui PD sama dengan 12 dikurang Q, PS sama dengan 3 ditambah Q. 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Min 3Q sama dengan min 9. QE sama dengan 3. PD sama dengan 12 dikurang 2 dalam kurung 3. PD sama dengan 12 dikurang 6. PE sama dengan 6. Jadi ya grafiknya. Dan itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.